Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 6 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTOK edisi terakhir, edisi 5 Maret 2023 ya. Ada beberapa, tapi tidak terlalu banyak. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya, silahkan masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTOK selanjutnya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengupdate perkembangan penawaran spesial untuk 6 tahun private trading room untuk paket 3 bulan. Saat ini sampai dengan video ini kami publish itu tersisa 2. Kuotanya sisa 2, kemudian untuk paket 6 bulan plus 2 bulan sisa 4 dan 12 bulan sisa 12 bulan bonus 4 bulan ya, atau dapat 16 bulan sisa 3 ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin trading bersama YEF, silahkan join private trading room melalui promo ini atau penawaran spesial ini. Langsung hubungi admin di Telegram ataupun di WhatsApp ya. Oke, kita langsung mulai dari pembahasan IHSG ya. IHSG masih samalah dengan pembahasan kemarin, baik itu di stock call ataupun di YEFTOK ya, YEFTOK yang kemarin malam ya. Jadi saat ini indeks pergerakannya masih melanjutkan konsolidasi dan hari ini semakin ke bawah, semakin mengarah ke bawah support ya. Support saat ini di 6.800. Kalau ini ditembus ya, secara teknikal potensi indeks adalah melanjutkan penurunan atau downtrend ya, dimana support-supportnya berada di 6690 atau 6700, lalu ada 6500-an gitu ya, dan itu harus dipahami. Jangan sampai Anda sudah sering nonton YEFTOK, mungkin hampir setiap malam Anda meluangkan waktu tapi tidak mengantisipasi itu dengan baik ya. Nah ini ya, di stock call kemarin ya, tadi pagi sempat menguat ya, ada yang konsultasi mana indeks kok menguat, tapi Anda lihat penutupannya. Jadi kenaikan ketika indeks kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk sell on strength. Kenapa kok sell on strength ya? Memperbagi posisi portfolio Anda ya, agar apabila indeks tiba-tiba jatuh Anda sudah melakukan persiapan. Kalaupun tidak terjadi penurunan atau kejatuhan indeks, akan lebih baik kalau portofolio Anda sudah ideal ya. Sudah ideal itu seperti apa ya? Ya ada cash on hand, sahamnya tidak terlalu banyak, ideal lah ya. Yang penting Anda bisa memonitor, bisa melakukan evaluasi dengan baik, ya itu mungkin bisa dikatakan ideal. Saya tidak mau memukul rata semua orang ideal itu 6 saham, cashnya ada 50 misalkan seperti itu. Tidak seperti itu, silahkan. Kalau di PTR sendiri, ya mungkin sejak indeks konsolidasi sejak bulan Februari, cash kita selalu di atas 50 ya, bahkan beberapa minggu terakhir ini 80, artinya kita cuma mentradingkan 20 PV aja, dan itu pun masih tumbuh-tumbuh aja, baik-baik aja gitu ya. Nah malah kalau misalkan kita terlalu agresif di saat indeks seperti saat ini, sepertinya dan kemungkinan ya akan terjadi ya gagal, karena sesuai dengan data yang kami share kemarin di akhir bulan di laporan kinerja, bahwa win ratio di saat indeks konsolidasi itu ya 50-50. Jadi ya itu artinya tidak mudah untuk mencari saham-saham yang bisa melawan indeks gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira advice saya untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin menerapkannya, silahkan. Kalau tidak ya juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah buat kami ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Tolong insight untuk ABMM, apakah bisa buat invest, bisa ambil posisi di harga berapa potensi naiknya. Terima kasih, semoga Pak Yev dan tim sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas doanya ya. Oke, kita lihat ABMM. Sepertinya ABMM itu terafiliasi dengan komoditis ya, komoditis utamanya batu bara dan energi ya. Dan kalau saya lihat memang siklusnya memang sudah mencapai puncak kenaikannya. Jadi kalau kita baru mau berinvestasi saat ini, saya rasa sudah cukup terlambat ya kalau kita mau masuk sekarang ini, karena ya ini sudah masuk ke fase decline ya. Kalau kita masuk sekarang ini, menurut saya sekali lagi, saya nggak tahu menurut yang lain ya, itu sudah masuk ke fase perlambatan ya. Nah mungkin kalau kita mengejar untuk trading masih bisa, tapi untuk invest saya rasa sudah cukup beresiko. Apalagi kalau Anda lihat harga batu bara sekarang, Anda cek aja harga minyak juga
ya, sudah mulai downtrend gitu ya. Jadi bukan berarti ini nanti selesai atau bagaimana. Kita akan lihat nanti, yang jelas sekarang ini dengan kenaikan yang sudah terjadi, ini klimaks kenaikannya ya. Dan ini wave 5 ya. Dan sekarang ini ya dia masuk di wave turun. Jadi nanti yang dimanfaatkan adalah pullback. Dan sekarang ini pullbacknya ini sedang berjalan ya dengan target 3000 ya. Kalau invest berbeda ya. Kalau kita lihat dari kinerja mungkin performanya masih bagus di kuartal terakhir 2022 karena memang harga batubara waktu itu masih tinggi. Tapi mungkin masuk ke 2023 ini sudah mulai mengalami sedikit penurunan, kemungkinan tidak akan setinggi 2022 atau 2021 ya. Seperti itu. Pandangannya seperti itu ya. Untuk APM silahkan dikaji ulang, tidak harus mengikuti saya ya. Oke. Boleh tolong studi komparatif komparasi antara TPAG dan LSIP. TPAG itu saham apa? TPAG nggak ada ya. Oke, LSIP kita sudah bahas sebelumnya, ini potensi upside-nya untuk jangka menengah panjang di 1350 ini sekarang ini sedang berjalan ke sana ya, ke 1355. Anda bisa cari analisa fundamental LSIP di YFTalk sebelumnya. Anda ketik kode LSIP di Telegram kami YF Advisor, nanti akan ketemu dan Anda pelajari saja. Secara kemarin sudah sering ditanyakan dan kita sudah bahas berkali-kali ya. Gitu. Saya masih ingat ya, waktu itu kita sudah bahas kalau saham ini konsolidasi jangka panjang seperti yang Anda lihat di sini ya. Dan targetnya ya nggak muluk-muluk di area-area ini aja dulu ya. Di 1330 sampai dengan mungkin 1400 ya untuk jangka menengah ya, karena ini memang masih sekarang ini masih cukup berada di support, jadi cukup menarik lah kalau kita lihat dengan risk, tetap ada risknya ya di bawah 1000 ya. Seperti itu. Untuk fundamentalnya silahkan dicari. Oke. Tolong dibahas ISSP secara teknikal. Nah, ini ya. Ini ISSP salah satunya saham yang mampu mengalami kenaikan. Ini ya, kalau Anda pembaca stock call pasti Anda dapat ini ya. Ini saham apa? Ini adalah saham. Kita buka. Nah, ISSP. Jadi ketika ISG itu tidak bagus atau melemah atau konsolidasi, tetap ada saham yang naik gitu ya. Seperti hari ini yang kami rekomendasikan di hari Minggu yang bisa dibeli oleh member-member PTR, entah itu member baru atau member lama, bisa beli saham yang kami rekomendasikan tentu saja, karena direkomendasikan ya berarti itu yang menarik buat ditradingkan ya. Ini adalah saham yang menarik ditradingkan minggu ini gitu kan di stock call. Nih, ini adalah saham paling menarik minggu ini. Meskipun IHSG melemah, tetap akan ada saham yang naik. Oke, kita klik tadi ISSP ya. Jadi ISSP secara teknikal ya potensinya naik ke 276 sampai dengan 292, dan ini sudah sangat bagus untuk kondisi indeks seperti hari ini ataupun belakangan ini gitu ya. Hari ini ISSP sudah naik berapa? Sudah mencapai TP sepertinya. Nah, ini ya. Jadi ISSP ini sudah mengalami kenaikan ke 280 ya. Artinya sudah mencapai target kami di 276, target 1 ya. Dan ini masih bisa berpotensi ke 292. Sekali lagi ini swing ya, untuk swing, bukan untuk trend following. Artinya kalau kena TP ya sudah diambil dulu seperti itu. Ini teknikalnya seperti ini, potensi swing ke 276, 292. Jadi kalau beli setelah nonton YFTalk ini, saya rasa Anda beli di harga di mana member-member PTR mau take profit atau mau jualan atau mau realisasikan profit. Ya kalau Anda mau silahkan. Tapi kalau saya akan mencari, ada saham lagi tadi sore ya, menjelang penutupan kita beli ya di PTR, satu saham aja, satu saham udah cukup ya untuk besok. Semoga ya, bukan berarti saya pastikan besok naik, semoga besok naik mengikuti ISSP gitu ya. Oke, lanjut. Adaro bisa turun lebih dalam dari sub sebelumnya. Oke.
Sepertinya ada beberapa yang konsultasi Adaro. Nah ini buyback Adaro di berapa nih sekalian saya jawab ya. Kemarin jual di 3000. Nah ini kalau kita bicara Adaro di pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir tuh ini ya. Nah ini ya. Terkait buyback, berapa potensi kenaikan sahamnya gitu kan. Ini tanggal 15 Februari. 15 Februari itu ini ya, harga di 2800-an dan kita menargetkan tepat di gap ya di 3120. Ini ya. Ya, Anda tahulah pembahasan terkait gap di F-Talk ya, seringkali jadikan target. Nah, ini gapnya sudah tertutup. Setelah tertutup gap, Anda mungkin penonton di F-Talk 3 atau 4 tahun, 5 tahun yang lalu atau 2018 waktu itu kita memperkenalkan salah satu teori gap ya, gap Gartley ya. Dulu waktu itu banyak yang bilang apa itu teori-teori asal-asalan, padahal itu salah satu kandidat Nobel ya waktu tahun berapa ya, tahun 90-an ya. Itu kalau kita bicara memang tidak selalu ditutup, tidak, tapi secara probability ya dia berpotensi kalau dia gapnya itu make sense untuk ditutup. Nah seperti ini misalkan ini adalah resist area yang kebetulan ini resist ya, ini resist area ya, area 3000 sampai dengan 3200 ini sempat konsolidasi minor di sini. Artinya ini adalah area resisten. Nah, ini berarti setelah dia breakdown dan berarti potensinya adalah meretest area ini kembali. Sehingga ini gap yang berada di sini ini sangat masuk akal, sehingga kalau mungkin Anda konsultasi seharusnya advisor kami menyarankan sell on strength di area ini. Ya mungkin ini salah satu member kami ya di 3000-an ini adalah targetnya memang. Nah, pertanyaan kedua, apakah Adaro bisa turun lebih dalam dari sub sebelumnya ini ya? Mana tadi? Nah, ini dari sub sebelumnya. Sub sebelumnya itu adalah ini ya. Ini gap di sini ya, 2740 dan kemungkinan iya. Ya, kemungkinan iya. Karena di bawah sini juga terdapat sebuah gap terbuka ya di 2450, sehingga ya mungkin jangka pendek dia akan retest 2760. Kalau breakdown Anda bisa tunggu di sini untuk buyback ya. Seperti itu. Tapi itu pun juga kita harus lihat-lihat juga, jangan asal tangkap di situ ya. Kita harus lihat bagaimana kondisinya, apakah dia masih bisa turun lagi atau tidak gitu kan. Oke, lanjut. Apa kabar dengan was kita? Apa yang katanya Yang katanya kena suspensi. Maksudnya gimana? Kabar hari ini turun kan was kita? Turun nggak? ARB. Nah nih ya, ARB ya. Jadi menurut kami dan saya rasa menurut member peers yang mungkin sudah bergabung sejak 2018, 2019, yang saat itu kita nggak cuma was kita, ada Garuda ya, kemudian PPRO ya, ya was kita dan BSBP ya. Kemudian waktu itu ada juga BUMN apa ya waktu itu ya, Kras ya, Krakatau Steel ya, waktu itu restrukturisasi ya. Nah di sini masih ada kok tulisan kami, dan kami apa orang-orang berkomentar terkait artikel yang kami buat ini 2019 Oktober terkait nggak cuma awas kita ya, Wika, Adi, PP ya, emiten karya, dan kami mendapatkan komentar negatif ya, feedbacknya negatif begini ya. Feedbacknya itu ya saya sih bebas, orang mau bilang seperti apa terkait apa yang kami sampaikan. Yang jelas kami mengatakan apa adanya ya. Kalau kita lihat kurang baik ya kurang baik, kalau kita lihat baik ya kita akan bilang baik, atau katakanlah oh ini layak invest, oh ini tidak layak invest. Kita akan bicara sesuai apa yang ada datanya. Seperti ini misalkan ya, di kesimpulan langsung ada nih ya, di kesimpulan ini ya. Jadi ini Oktober 2019 was kita waktu itu. Bayangkan kalau orang percaya dengan apa yang kami sampaikan ya nggak semua yang kami sampaikan sesuai dengan prediksi ya. Harganya masih 1.300 ya, itu sudah turun
ya katakanlah 1.300 lah, itu sudah turun 77%. Bayangkan kalau saya ya nggak mau secara persentase nge-hold saham seperti ini, apalagi ya kan, lihat dong mau dicari apanya. BUMN, apa yang menjamin BUMN Anda akan profit? Nggak ada ya. Kita nggak anti BUMN, tapi kita anti dengan saham yang kinerjanya seperti ini, bukan anti BUMN. Kita dicap waktu itu GIA ya, kita bikin analisis terkait GIA, terkait waktu itu ada korupsi di rootnya yang nyelundupin Brompton atau kalau salah, lupa saya juga, dibaca aja kan ada covernya tuh pesawat turbulence gitu ya. Orang tuh di Stockbit waktu itu kalau nggak salah bilang kalau kita itu nakut-nakutin ya. Anda lihat aja sekarang dia ya gitu. Jadi kita nggak berusaha menyampaikan agar mudah orang bisa menangkap, tidak terlalu sulit gitu untuk ditangkap gitu ya. Ya, bayangkan kalau kita hold saham dalam jangka panjang turun tuh nggak apa-apa, asalkan sahamnya like invest, sahamnya bagus, fundamentalnya bisnisnya tumbuh, profitnya tebal, tidak seperti ini gitu loh. Bukan kita anti BUMN, sekali lagi ini sekali lagi kita melakukan konfirmasi berkali-kali ya, kita nggak anti BUMN yang bagus ya kita beli kalau ada. Nah kalau nggak ada ya ngapain kita beli ya kan, kita cuma butuh 6 saham, paling 6 atau 8 saham maksimal ya. Kenapa harus ya beli ini ya? Kalau ini turun seperti ini, buat kami ini kurang turun lagi malahan. Kalau bisa ini ke 50, kalau bisa ya. Kenapa begitu ya? Masalahnya ini kemungkinan ya ini ada kasus gagal bayar, anak-anaknya juga ya berat gitu ya. Jadi kalau suruh beli saham seperti ini, buat saya sayang duitnya gitu ya. Bukan karena ini BUMN terus saya nggak suka, bukan. Karena secara data Anda lihat sendiri saja, Anda analisis, Anda lihat dari sudut mana BUMN karya seperti Waskita ini bagus. Seperti itu. Ini terus terang waktu itu ada perdebatan antara advisor saya dengan salah satu member yang bilang kita anti dengan BUMN. Mohon maaf, kita nggak anti BUMN, tapi kita anti dengan fundamental yang seperti ini gitu loh. Ya toh, kalau trading saya sudah kasih tahu kemarin, kita juga trading saham Wika profit. Tapi kalau invest no, ya kita nggak anti kok BUMN, enggak. Kalau ada yang bagus pasti kita akan beli, dan layak invest pasti kita akan rekomendasikan gitu kan, gitu loh ya. Jadi pemahamannya itu jangan sempit, cara pandangnya jangan begitu ya. Kan kita sudah ajarkan cara melihat kita sebagai investor, kita harus objektif, tidak subjektif ya. Memang kita harus menilai secara mendetail ya, tidak bisa kita melihat oh ini cuma rugi atau oh ini utangnya besar, tidak hanya seperti itu, tapi kita harus melihat bagaimana ke depan, apakah semakin jelek, semakin buruk kinerjanya, atau bagaimana, apakah akan membaik gitu ya. Nah seperti inilah hasilnya ya. Mana yang bilang saya anti BUMN? Nggak ada ya sekarang gitu. Mungkin ya masih pegang saham Waskita karena ya sekali lagi menganggap BUMN, megang saham BUMN itu aman. Nah itu salah kaprah ya, menurut saya ya salah kaprah, karena ya nggak ada seperti yang kemarin saya kasih tahu, nggak ada aman itu, nggak ada. Mau Anda pegang saham bank sekalipun seperti BCA bisa aja, bukan berarti tidak bisa, kemungkinan itu bisa ya, kemungkinan itu bisa kalau Anda beli ketinggian misalkan, terus tiba-tiba market drop dan sebagainya, Anda di bawah turun. Tapi ya tentu saja tidak kami seperti Waskita atau emiten-emiten BUMN yang memang secara fundamental memang tidak layak gitu loh ya. Mau dikata apa, mau bilang apa lagi gitu. Kita mau ngomong layak invest itu dari mana kita ngomong, malah kalau ada orang tahu melihat kita bilang layak invest nanti malah kita diketawain gitu kan. Nah ya, jadi cara melihat investor itu, kita tuh nggak butuh banyak-banyak saham karena duit kita juga nggak banyak gitu ya. Mata kita cuma 2 ya. Kalau kita banyakkan saham, kebanyakan nyangkut, nanti kita akan pusing gitu ya. Makanya kita pilih aja yang paling bagus. Kalaupun turun kita akan lebih aman, nyaman ya gitu loh. Karena kalau misalkan turun dan turunnya itu masalahnya adalah gagal bayar, itu kan bisa dibangkrutkan ya, bisa bermasalah. Nah itu misalkan suspend, kita nggak bisa ngapa-ngapain udah suspend gitu ya, apalagi delisting gitu kan. Nah ini advice untuk ini agak
panjang karena saya rasa ini banyak yang mengalaminya dan saya tidak ingin penonton Yev Talk apalagi member tidak bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Padahal yang kami sampaikan itu tidak sekali dua kali, berkali-kali dan ada tertulis di sini ya. Ini kesimpulannya Anda baca di sini. Keempat perusahaan BUMN tersebut memiliki utang yang tinggi dan likuiditas perusahaan tersebut masih tergolong kurang terlalu baik. Dengan demikian, ya, keempatnya masih belum masuk dalam rekomendasi investasi jangka panjang karena masih memiliki risiko sistematis apabila terjadi krisis keuangan berpotensi gagal bayar, sehingga kami sarankan untuk menghindari terlebih dahulu sampai fundamentalnya nanti membaik. Kalau misalkan nanti waskita membaik, kita tidak menutup mata ya, kita bisa aja invest di sana. Ya bisa aja, tidak ada yang benci buta atau cinta buta, nggak ada. Kalau bagus ya kita akan bagus, kalau jelek kita akan bilang jelek. Ya waktu itu tulis Muti ya yang bilang seperti itu, ini advisor saya waktu itu ya. Jadi adalah Anda pembaca yang baik harusnya bisa melihat data ya gitu. Bukan melihat siapa yang menulis. Kalau yang menulis ini mungkin Anda tidak kenali dan sebagainya, Anda bisa lihat datanya, apakah datanya itu benar atau tidak gitu. Dan Anda bisa pelajari bagaimana track record Yev ya gitu selama beberapa tahun terakhir ini ya. PTR udah 6 bulan, PIR sudah 5 tahun, 6 tahun, PTR 6 tahun, PIR sudah 5 tahun gitu kan. Nah, Anda bisa lihat bagaimana keberlanjutan ya apa yang kami sampaikan gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi apa kabar ya, masih turun dan masih akan turun menurut saya. Bumi tembus 130 Pak, selanjutnya kemana? Nah ini juga nih ya. Ini kan kemarin sudah kita sampaikan, saya nggak mengulang-ulang. Kenapa? Karena saya tidak mau dibilang nakut-nakutin gitu ya. Nakut-nakutin nih, ini sukanya tebar fear gitu. Padahal kita ngomong apa adanya kan. Kita trading saham Bumi, trading. Tapi kalau udah sekarang ini tidak gitu ya, tentunya meskipun dia ada naik-naik juga ada. Kemarin kan setelah kita bahas ya, kita sudah bahas kok ini ya. Ini ya, target pullback tercapai, lanjut downtrend ke 100. Ya, setelah kita bahas ini, Bumi apa turun? Naik. Nah, malah bagus dong kalau naik, berarti ada kesempatan Anda untuk menjual kalau Anda punya. Nah, sekarang ini sudah 128 ya. Ini ya kita lihat aja gitu ya. Gitu ya. Sudah kita bahas semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Semoga tidak ada yang tersinggung atau melihat cara menyampaikan kita itu kok tidak baik dan sebagainya. Kami menyampaikan apa yang ada, apa yang saya lihat, apa yang kami lihat ya. Mungkin yang kami lihat tidak selalu benar ya, karena kami manusia biasa ya. Bahkan sistem kami pun bisa salah, bisa stop loss, bisa cut loss ya. Tetapi Anda bisa lihat track record kami. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini Anda harus pelajari ulang, Anda timbang-timbang lagi, ya kira-kira benar nggak dan sebagainya. Ya Anda pakai saja kalau Anda merasa benar. Kalau tidak benar ya Anda abaikan saja. Sangat mudah kok. Kan keputusan ada di tangan-tangan Anda sendiri gitu ya. Oke, gitu saja. Sekali lagi ada informasi buat yang baru nonton mungkin ya, sisa pakai 3 bulan plus 1 bulan 2, 6 bulan plus 2 sisa 4, 12 bulan sisa 3 ya. Jadi silahkan Anda bila ingin join PTR atau ingin trading bersama Yev, seperti apa menghadapi kondisi market seperti ini, tradingnya seperti apa sih? Anda coba aja kalau Anda mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Anda bisa hubungi admin di Telegram ataupun di WA bebas, dan ketika seperti ini admin memang agak slow response karena memang banyak sekali yang diurus terkait aktivasi, terkait update yang berpanjang dan sebagainya, membuat bukti pembayaran dan sebagainya. Jadi mungkin Anda butuh bersabar, dan saat jam kerja biasanya akan diproses untuk aktivasi dan sebagainya ya. Jadi mohon dimaklumi. Dan juga untuk konsultasi juga Anda bisa konsultasi jam 1 malam, jam 12 malam, tetapi jawabnya ya pas jam kerja, jam 7, jam 8 lah paling ya. Itu akan segera dijawab. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua penonton Yev Talk. Ambil yang positif, abaikan yang mungkin Anda merasa negatif ya. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yev Talk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.